Dan pemirsa, kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021391 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 D1398 di 3749. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Wafi yang merupakan Research Analyst RHB Sekuritas Indonesia. Selamat sore Pak Wafi, apa kabar Anda? Selamat sore Mas David, kabar baik. Terima kasih Terima Mas kasih David. Pak Wafi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan mengalami penguatan yang cukup signifikan Pak Wafi meskipun belum mampu menyentuh ke level 7.100-an ini. Dan level penutupan sesi kedua hari ini merupakan level tertinggi secara intraday. Analisis Anda, penguatan indeks harga saham gabungan di sepanjang hari ini. Iya, saya lihat ada beberapa faktor ya. Yang pertama kalau kita lihat dari harga komoditas ya, seperti harga minyak, kemudian harga nikel, harga CPO juga kan semalam mengalami kenaikan. Itu menjadi faktor pendorong pertama IHSG. Yang kedua adalah faktor asing sendiri, transaksi asing. Jadi kalau kita lihat selama satu pekan terakhir ke belakang, asing itu banyak melakukan netbuy sebenarnya. Jadi sudah mulai kembali lagi ke IHSG dan itu menjadi katalis pendorong IHSG juga hari ini. Dan faktor yang ketiga, kalau kita lihat semalam memang ada pengumuman akan adanya penambahan kuota untuk kur di tahun depan ya. Dan itu sedikit banyak juga menjadi katalis positif buat saham perbankan ya. Kalau kita lihat kita mengalami kenaikan cukup tinggi juga nih hari ini. Jadi itu kurang lebih beberapa faktor yang menjadi katalis pendorong IHSG hari ini, Mas David. Baik, dari sisi sektoral, sektor keuangan tadi memimpin cukup signifikan. Pak Wafi 1,80%. Beberapa perbankan big cap hari ini mengalami penguatan, bahkan beberapa sahamnya juga secara intraday menembus ke level tertingginya. Kita ke BBCA, akhirnya menembus di level 9 ribuan dan tampaknya ini juga cukup strong Pak Wafi, 9.300 penutupan di sesi kedua hari ini. Analisis Anda untuk perdagangan esok jelang libur akhir pekan atau 2 hari ke depan, bagaimana pergerakan dari saham BBCA? Ya, melihat kenaikan yang cukup signifikan di hari ini, naik 3,62%. Kemungkinan di sesi satu besok akan ada koreksi dulu nih yang terjadi, koreksi wajar, menuju ke level support di sekitar 9.100. Jadi mungkin buat yang belum sempat masuk ke BBCA dan ingin beli, mungkin saya sarankan menunggu di level sekitar 9.100. Dengan resisten sendiri saya masih melihat resisten di 9.600. Jadi masih bisa kembali lagi ke level 9.600 untuk BBCA. 9.600 target sampai dengan akhir tahun, Pak Wafi? Sampai dengan akhir tahun sebenarnya masih bisa lebih tinggi ya, bisa sampai ke 9.800 nih untuk BBCA-nya, Mas David. Level 9.000 sudah menjadikan titik support yang cukup kuat sampai sejauh ini? Ya, untuk saat ini ya, karena kalau kita lihat juga secara tren, ini juga masih BBCA masih dalam fase bullish ya, Mas David. Ya. Baik, selain dari BBCA, BMRI hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan Pak Wafi. Meskipun di penutupan sesi kedua penguatannya sudah mulai terbatas ini. Pak Wafi, sebelum melihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan, kita lanjutkan kembali perbincangan dari perbankan yang cukup menonjol selain BBCA adalah BMRI. Hari ini juga mengalami penguatan dan tampaknya juga menyentuh ke level intraday tertingginya di 10.800 Pak Wafi. Meskipun di penutupan sesi kedua penguatan sudah mulai terbatas. Jangka pendek arahnya kemana Pak? Ya, ini sama seperti BBCA ya. Jadi saya lihat besok pagi mungkin akan ada potensi koreksi terlebih dahulu untuk Bank Mandiri BMRI ini. Dan sebenarnya udah mulai terlihat nih dari intraday hari ini, Mas David. Dan posisi supportnya sendiri kelihatannya akan menuju ke level 10.275 sebelum kembali melakukan rebound dan menuju ke level 10.800 sampai dengan level 11.000 sampai dengan akhir tahun. Baik, artinya range-nya masih cukup lebar nih Pak, targetnya sampai ke 11.000 untuk akhir tahun. Penutupan hari ini di 10.525 menguat di 1,94%, dan level tertinggi hari ini di 10.800, target price sampai dengan akhir tahun ada di 11.000. Dari perbankan big cap kita beralih ke sektor lainnya, teknologi yang hari ini masih menjadi pemberat indeks harga saham gabungan dan cukup menjadi halangan untuk menyentuh kembali ke 7.100-an Pak Wafi. Ada Gotoh hari ini kembali mengalami koreksi yang cukup dalam. Bagaimana analisis Anda? Dan kebetulan ada penanya yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Saya akan coba sapa Bapak Santoso dari Kediri ini. Nasib Gotoh seperti apa? Nyangkutnya cukup jauh Pak, di 261. Bagaimana analisis Anda untuk prospek Gotoh ke depannya? Ya, ini memang banyak concern ya dari Gotoh, terutama dengan berakhir masa lock-up periodnya juga ya. Dan saya lihat melihat pergerakan perdagangan hari ini saja itu membuat lower low
ada kenaikan volume transaksi yang signifikan juga, itu menunjukkan kelihatannya tekanan jual masih akan berlanjut di beberapa hari ke depan. Untuk level support memang saya lihat ada di level 110, jadi cukup dalam ya untuk level supportnya. Sementara untuk level resistance terdekat saya lihat ada di 170, baru kemudian ke 200. Tadi kalau untuk modelnya di 260-an ya, apakah bisa kembali lagi ke 260-an? Jawabannya tentu ada potensi bisa ya ke depannya, tapi memang tergantung performa fundamentalnya. Jadi time frame-nya kalau memang mau kembali lagi ke 260, time frame-nya harus diperpanjang dan kita harus memantau bagaimana performa fundamental ke depan. Baik, review untuk Goto dan sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Santoso dari Kediri. Goto nyangkut di 261. Sebenarnya ini dengan yang range yang sudah cukup lebar, paling tidak ini bisa diminimalisir tidak sebelumnya Pak Wafi? Mungkin dari sisi support yang mungkin yang bisa diperhatikan ketika sudah ambil di level yang cukup tinggi di 261. Ya, sebenarnya kalau untuk averaging down saya nggak menyarankan ya Ya, Goto ini ya, karena dari sisi fundamental pun masih net loss ya posisi sampai dengan saat ini, jadi belum ada improvement dari sisi fundamental. oke, baik.